kalau kena sinar matahari terlalu lama tuh kan jadi nantinya bintik-bintik putih gitu keluar kadang dari kepala atau kayak nanah gitu, ada cairan gitu. Keluarganya juga malah nyalahin saya kan waktu itu. Ya, disalahin. Ya kan, jadi saya dipojokin ya kan, jadi banyak orang tua yang komplain gitu ya kan. Komplain? Sama Safira ya. Minta maaf katanya kan, jadi dikeluarin gitu. Kayak cici. Maafin mama gitu, atau jadi terus aja gitu minta maaf gitu sama anak. Mungkin ini salah mama ya kan, sampai ya Allah kenapa gitu harus anak saya gitu, kenapa bukan saya aja ya kan? Halo, kembali lagi di Bicara dari Hati, Sarah Wijayanto. Seperti biasa, kami akan menghadirkan narasumber yang akan berbagi cerita di sini, yang pastinya untuk bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Comic 8 Revolution. Sebelum aku kenalin narasumber hari ini, seperti biasa aku mau ngingetin kalian nih, yang paling seneng skip sarapan. Ini aku punya solusinya untuk kalian. Sekarang Dilan ada serealnya. Untuk kalian yang mau sarapan anti ribet, tinggal satset bisa dimakan kapan aja. Dia ada kombinasi Choco Crispy, ada vanilanya juga yang milky dan juga karamel. Jadi Dilan sereal ini memang pecah di mulut dan sereal kekinian yang anti ribet. Jadi buat kalian langsung cus stok di tas, di mobil, di mana aja, jadi bisa dinikmatin kapan aja. Sarapan, Dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Dan hari ini aku sudah kedatangan Ibu Devi dan juga Safira. Safira apa kabar? Baik. Baik. Ibu Devi apa kabar? Alhamdulillah baik. Safira manggilnya apa? Manggilnya ibu. Mama. Oh mama. Safira umur berapa sih? Berapa? Umur 7 tahun. umur 7 tahun. Kelas berapa kalau 7 tahun? 1. Hah? Kelas 1 SD. Oh iya. Oh, Safira sekolahnya di mana? Ayo, nama sekolahnya apa? Bina Insan. Bina Insan Kreatif. Oh. Aku boleh duduk situ gak? Boleh? Malu gak? Boleh. Boleh. Aku pengen deket. Aku pengen tos dulu sama kamu. Kenalan, nama aku Sarah. Terima kasih sudah main ke sini. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Boleh gak? Boleh. Aku mau ngobrol sama Mama juga, sama Safira juga ya. Boleh? Boleh. Oke. Ibu Devi, dari mana sih asalnya Bu? Tasikmalaya. Oh dari Tasik. Jadi ini langsung tadi. Ya langsung. Oh iya. Iya dek, langsung ya tadi ya. Udah ini pertama kali lihat kamera gini, baru pertama kali atau udah pernah? Pertama ya. Pertama. Deg-degan nggak? Seneng nggak? Tapi Senang. seneng? Nanti bisa nonton sendiri ya? Kalau udah tayang ya? Iya. Iya. Safira sukanya apa sih? Kalau di rumah suka main apa? Main. Coba menggambar ya. Gambar. Suka menggambar. Safira suka gambar apa? Suka gambar rumah atau orang. Oh, suka gambar rumah atau orang. Gambar siapa misalnya kalau di rumah? Misalkan Mm-mm. gambar sendiri. Oh, gambar sendiri. Sering? Apa namanya kalau di rumah gambarnya pakai apa biasanya? Kayak apa? Krayon ya. Krayon atau pensil. Oh, krayon atau pensil. Aku juga suka gambar. Kita sama berarti. Yeay. Bu, Ibu boleh sambil mungkin diceritakan sedikit kondisinya Safira ini apa sebenarnya? Kan mungkin banyak orang yang nggak paham. Harlequin ichthyosis sih diagnosisnya sama dokter. Itu apa Bu? Itu kelainan kulit. Kulitnya kan itu tipis ya, lebih tipis dari
bayi normal gitu. Jadi nggak ada kulit luar. Oh, ini dari lahir, Bu? Iya, dari lahir. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah gitu. Kalau lahir kan nggak kayak gini ya. Jadi masih parah gitu kalau lahir. Oh, waktu lahir. Gimana tuh, Bu? Maksudnya ini taunya artinya pas pada saat sudah melahirkan ya? Ya, jadi pas lahir itu kan matanya belum kebuka ya. Terus hidungnya juga masih ketutup, sama mulutnya itu belum bisa mingkem. Jari-jarinya itu kayak apa ya, kayak batu gitu, jadi ngepal gitu. Oh, gini terus. Iya. Jadi kayak susah gerak juga kayak batu. Terus tapi dokternya langsung tahu ini apa gitu ya, langsung ngasih tahu ya. Waktu itu di Tasik ya lahirnya. Terus dirujuk ke Bandung. Oh, terus sempat ke Bandung berarti. Ya, 2 bulan di Bandung dirawat. Alhamdulillah kan kondisinya membaik ya. Matanya juga udah kebuka, dan waktu pulang itu Safira udah bisa nyusu di DOT. Kan asalnya pakai selang. Jadi udah boleh pulang sama dokter. Cuman jadi berobat jalan gitu. Oh, berobat jalan. Jadi ke sana check up, kontrol gitu. Sempet nanya nggak, Bu, apa penyebabnya apa sih? Penyebabnya sih gak tahu. Soalnya waktu itu diambil darah ya. Saya dicek lab, tapi kata dokter gak ada penyakit. Aman-aman aja ya semua ya? Safira juga dicek darahnya gak ada. Ya, jadi bingung. Jadi kan kalau ada penyakit ya pasti dikasih tahu gitu ya. Saya bisa diobatin kan sebagai ibunya, tapi kan ini nggak ada. Jadi bingung gitu mau gimana. Jadi ya berobat jalan seumur hidup diponisnya gitu. Seumur hidup katanya. Ini yang harus dilakukan setiap hari tuh apa, Bu? Pakai vaselin, pelembab gitu, biar kulitnya nggak kering. Oh, setiap hari? Iya, setiap hari. Ada obat yang harus diminum nggak? Diminum paling kayak vitamin kayak gitu. Terus kan kayak kulitnya. Tetes mata kan nggak ada kelopak ya matanya, jadi harus pakai tetes mata juga. Waktu pada saat masih dalam perut itu nggak ada tanda-tanda apa gitu ya? Enggak. Atau emang nggak kelihatan ya? Waktu di USG, alhamdulillah kata dokter sih baik-baik aja, nggak ada penyakit. Terus kan fisiknya juga ibu katanya komplit, kelaminnya perempuan. Pas lahir saya juga dokternya bilang mungkin pas mau menghampiri kelahiran, mungkin kena virus atau apa. Ini kan lahirnya 3 hari itu ketubannya kan udah pecah, udah hijau. Langsung di sesar, dikasih tindakan sesar gitu. Karena udah hijau juga, udah jantung Safira kan udah lemah juga di dalam kandungan, udah terlalu lama. Oh, karena udah 3 hari itu ya. Oh. Itu berarti sekarang Safira berapa umurnya? 7 tahun yang lalu. Ibu usia berapa waktu itu? Berapa ya? 24 mungkin. Masih karena kan waktu itu 02 tahun ya nikah. Oh, nikahnya muda ya? Ya, jadi nggak langsung punya anak. Jadi kosong dulu, terus udah 2 tahun mungkin lebih baru ada. Terus waktu dulu itu suami gimana, ibu sama suami pada saat melihat kondisinya Safira? Sekarang sih nggak ada. Sekarang nggak ada maksudnya? Safira ini kan waktu 6 bulan itu ditinggalin. Jadi nggak ada kabar sampai sekarang. Dia setelah dia lahir atau sebelum dia lahir? Sudah, waktu masih dirawat sih ada 6 bulan. Terus sempat pulang lagi, terus kerjanya kan di Yogyakarta ya. Kerja lagi ke sana, tapi nggak ada gitu, nggak ada kabar lagi. Sampai hari ini? Iya, nggak pulang. Nggak ada kabar atau apa. Cuman waktu terakhir sih bilang mau ceraiin saya. Jadi terakhir ngobrol itu nggak ketemu tapi bilang mau cerai. Terus akhirnya waktu itu yang dilakukan, ibu mengiyakan akhirnya. Ya, karena kan nggak ada kabar juga.
Dia masih untuk nafkahin Safira, apa dia nggak pergi aja udah nggak ada tanggung jawab sama sekali atau masih nafkahin? Nggak ada Sama sekali. Nggak ada. Terakhir itu dia nafkahin 100.000 mungkin 2 minggu sekali sih waktu itu, terus udah nggak ada lagi gitu. Kalau misalnya dia nonton nih, bekas suaminya ibu mau ngomong apa? Saya bingung ngomong apa gitu. Ya pasti marah ya. Ya kalau marah sih pasti ya, karena kan waktu itu saya pikir kan orang yang satu-satunya gak bakalan ninggalin saya ya. Tapi kenapa gitu? Benar kan waktu itu benar-benar saya itu lagi terpuruk. Iya. Merawat Safira sendiri. Terus dia malah ninggalin gitu kan. Jadi saya bingung gitu. Mau cari juga kan gimana, harus pakai ongkos juga kan. Iya. Jadi ya udahlah, kalau emang udah gak mau kan, jadi ngapain gitu, harus dipertahankan juga. Iya. Kan bukan saya juga gitu yang mau, tapi dia sendiri yang ngejauh. Bukannya saya ngejauhin anak ya, tapi kan beliau sendiri yang gak mau ketemu gitu. Jadi kan bukan salah saya gitu. Kalau dia mau ketemu juga ya silahkan gitu, saya gak akan ngelarang, karena gimana pun kan Safira itu dia ada darah daging dia juga. Pernah nggak tapi dia berusaha untuk selama sudah 7 tahun ini berusaha untuk hubungin ibu? Gak ada. Sama sekali nggak ada? Iya, gak ada kabar. Sampai sekarang pun gak ada. Padahal kan dia juga tahu gitu saya tinggal di mana. Keluarganya juga malah nyalahin saya kan waktu itu. Ya, disalahin? Iya kan, jadi saya dipojokin ya kan, jadi gimana ya, jadi terpojok. Jadi semuanya itu salah saya. Dibilangnya apa Bu? Kenapa sampai ibu yang disalahkan? Alasan mereka gimana? Saya gak mau bah. Tapi dalam waktu dulu itu dalam keadaan yang sendirian, kondisi anak seperti ini, ditinggalin, ya keluarganya justru malah nyalain ibu gitu ya. Tapi akhirnya setelah itu diurus cerai semua ya, sudah selesai gitu. Saya nunggu waktu itu. Saya pikirkan bakal pulang ya, nunggu itu sampai 2 tahun. Ya saya pikir mungkin akan berubah gitu kan. Jadi 2 kali lebaran itu nggak ada gitu. Ya udah, mungkin emang benar-benar nggak mau gitu kan. Jadi ya udah saya ngajuin gitu. Jadi masih waktu 2 tahun itu nunggu ya, masih punya harapan ya. Iya. Tapi setelah 2 tahun akhirnya ya udah. Tapi nggak ada kabar. Anaknya suka nanya nggak? Gak tahu soalnya sampai sekarang. Enggak, ini dia nggak punya ingetannya kali ya. Iya. Maksudnya nggak inget ya. Jadi gak ada memori. Nggak ada memori ya. Iya. Iya Safira. Terus kalau ini sehari-harinya nanti kalau sudah dikasih tahu dokter belum yang harus dilakukan untuk sampai dia dewasa gitu? Kalau setiap harinya paling yang perlu itu kan peselin ya. Jadi ruangan juga kalau bisa gak boleh panas gitu. Terus kalau kena sinar matahari terlalu lama tuh kan jadi nantinya bintik-bintik putih gitu keluar kadang dari kepala atau kayak nanah gitu, ada cairan gitu. Kalau terlalu lama ya. Karena nggak ada istilahnya nggak ada pelindung kulitnya ya. Terus kalau sekolahnya gimana Bu? Kalau sekolahnya kan di swasta ya. Soalnya kalau di negeri itu takut gak diterima lagi kan. Jadi sekolah di swasta, alhamdulillah diterima yang sekolah sekarang. Sekolahnya di swasta. Iya. Anaknya seneng apa? Alhamdulillah seneng. Pernah nanya nggak, Bu, kenapa sih aku gini gitu? Iya, waktu pulang sekolah kan, Mama kenapa ya gitu, Bu Guru sama teman-teman kok kulitnya sama kayak Mama gitu. Tapi aku kok gini gitu, aku juga pengen kayak Mama biar sama kayak teman-teman sama Bu Guru, kayak gitu.
Soalnya sering gitu waktu selesai sholat kan, mama doain Vira dong biar Vira cepat sembuh gitu kan. Iya, tiap hari mama doain ya kan. Vira di sekolah punya ini nggak, punya temen nggak yang Punya. paling deket? Enggak. Kalau main yang paling sering main sama siapa? Ada? Siapa namanya? Siapa namanya yang paling sering main sama kamu? Namanya Ajkia atau Yasna atau Regia. Oh, kalau di sekolah pas lagi istirahat main apa biasanya? Main Main apa, Dek? main ngegambar Terus? atau Terus? main kucing-kucing. Oh, main kucing. Emang kamu suka kucing? Suka. Suka? Oh iya. Terus ini kalau misalnya sekolah, Bu, harus pakai apa namanya bajunya? Kalau panas-panasan nggak boleh lama-lama. Itu ada ini khusus nggak sih? Enggak sih, paling pakai topi gitu Ya kan sama harus- kacamata ya. Nggak bisa ya perpaparan langsung kan Iya, sebaiknya ya. Jangan terlalu lama. Tapi sekolah udah tahu ya. Ya, udah tahu. Jadi kalau ada kegiatan yang kayak renang kan, renang yang biasanya yang pakai, kadang kan airnya yang pakai apa tuh, formalin atau apa. Iya nggak boleh kan? Iya, jadi aku gak ikutin gitu. Kecuali kalau yang kayak alam, air yang sungai gitu Baru boleh. Heeh. Nah ini katanya dulu pernah sekolah juga di sekolah negeri ya. Iya, Nah, waktu TK itu. Waktu TK. Terus banyak orang tua yang nggak terima kalau anaknya sekelas sama Safira. Apa betul, Bu? Iya, waktu itu kan udah 2 hari ya sekolahnya. Terus kan dipanggil ke ruangan kepala sekolah, ibu katanya ada yang mau dibicarakan. Banyak orang tua yang komplain gitu ya kan, Komplain? sama Safira ya. Jadi minta maaf katanya kan, jadi dikeluarin gitu. Alasannya? Karena orang tua itu kan jadi gak bisa. Nggak ini ya. Ya udahlah, jadi daripada kan mereka yang keluar kan banyak ya, mending ya udah saya aja gitu yang cari sekolah lain kan. Alhamdulillah ada gitu yang nerima. Sekolahnya aneh banget sih tapi kalau menurut aku. Maksudnya atas dasar apa gitu. Itu bukan sekolah, bukan apa ya. Bukan contoh yang baik kalau menurut aku. Sorry ya untuk sekolahnya Safira yang memutuskan untuk mengeluarkan dia itu. No. Safira, aku juga suka gambar tahu. Gambar sama ya nih. Sama ya kita ya. Pernah gambar pakai krayon nggak? Pernah di sekolah. Oh pernah di sekolah. Nanti aku kirim buku gambar yang gede sama krayon biar bisa gambar di rumah ya. Oke? Mau? Terus dulu. Nanti minta ininya, minta alamatnya. Ya. Ah, iya. Terus kalau ini Bu, misalnya dia kayak bersentuhan gitu nggak apa-apa ya? Nggak akan nggak akan bikin dia sakit atau apa? Nggak apa-apa sih, cuman kadang kan orang lainnya sih yang nggak mau gitu. Kenapa? Kayak temennya kan kadang ada tuh yang gak mau gitu ya kan. Mungkin kayak ngilu atau gimana ya kalau lihat. Kayak Cici. Oh. Kayak Cici. Iya. Enggak kok. Enggak kok, aku enggak nih. Safira kalau misalnya ada orang yang ngomongin Safira nggak baik, nggak usah didengerin ya. Ya, Safira cuma dengerin mama aja. Safira itu cantik. Safira itu nggak ada kurangnya ya. Safira itu anak spesial. Ya? Setuju gak? Setuju. Yeay, tos dulu. Terus kalau rambutnya normal nggak Bu? Rambutnya itu tumbuh cuma beberapa biji. Oh sih. tapi ada? Ada, cuman nanti itu copot lagi sama kulitnya kan copot. Gitu. Oh. Jadi gak ada gitu.
nggak ada tumbuh, cuman ada 3 mungkin 4 helai gitu. Terus kalau mau kayak misalnya gunting kuku gitu, ibu yang bantu pasti kan? Iya, saya yang guntingnya. Harus ekstra hati-hati ya berarti ya. Soalnya susah juga, sakit dulunya. Oh iya. Tapi kalau gak digunting kan kalau tidur suka garuk-garuk ya tiap hari. Oh takutnya luka. Tiap hari kan berdarah gitu, kadang kepalanya ya kan gak inget gitu kalau tidur. Kalau bangun tuh udah berdarah aja kayak tangan atau apa. Ini pernah konsul nggak ke dokter kalau misalnya untuk rambutnya gitu? Apakah ada pengobatannya atau apa yang bisa dilakukan gitu? Waktu itu sih kata dokter gimana ya, bingung juga kan. Soalnya kan ini kulitnya kan sering copot gitu, jadi kan susah juga kan jadi setiap hari tuh kulit baru gitu, jadi copot terus ya. Jadi tuh kayak double jadi kayak dia kayak ganti kulit terus nanti ada lagi yang kayak terus gitu ya, kayak copot lagi terus copot. ganti lagi, makanya harus jadi ekstra supaya lembab terus jadinya ya, harus dibikin lembab terus ya. Ya. Terus Bu, waktu awal itu ya Bu ya, waktu pada saat pertama Ibu inget nggak pas ngelihat, apa udah dokter ngasih tahu dulu atau Ibu ngelihat dulu kondisinya? Pertama itu kan saya belum dikasih tahu ya, pas lahir itu saya belum kasih tahu, terus sempat pulang ke rumah tapi dia di rumah sakit waktu itu. Oh ini belum tahu nih jadinya? Iya, soalnya kan jangan dulu dikasih tahu, soalnya kan waktu beres operasi sesar ya kan, nanti aja takut kenapa-napa. Pas dikasih tahu tuh pas udah 9 hari, karena kan saya harus tanda tangan berkas-berkas buat dia dirujuk gitu ke Bandung sebagai ibunya kan. Jadi baru dikasih tahu, saya lihat gitu ya kan, pas dia tuh kayak ya Allah gitu ya kan, kayak udah lemes aja gitu ya. Terus saya bilang beberapa kali tuh maaf ya gitu ya kan, jadi maaf ya, maafin mama gitu. Gak tahu jadi terus aja gitu minta maaf gitu sama anak. Mungkin ini salah mama ya kan, karena waktu itu kondisinya benar-benar kritis gitu. Jadi kayak gak tahu waktu itu, kayak gak tahu mau panjang atau gimana ya kan. Jadi kayak takut juga gitu, deg-degan ya. Jadi gimana ya, kayak shock aja gitu, kayak mau pingsan. Jadi beberapa kali sering bilang maaf ya, maaf gitu, maafin mama gitu. Sampai ya Allah kenapa gitu harus anak saya gitu, kenapa bukan saya aja ya. Ibu dulu sempat mengalami stres. Itu setelah waktu pada saat kapan? Waktu ditinggalin sama ayah. Karena saya waktu itu gak tahu gitu harus gimana ya kan. Saya mau kerja juga kan susah gitu, mau nitipin ke siapa gitu. Sedangkan kan Safira banyak kebutuhan ya, buat beli susu kan, peselin, sama harus berobat jalan juga waktu itu. Tapi akhirnya Ibu bisa menemukan keberanian, Ibu bisa menemukan kekuatan. Itu gimana Bu? Sampai hari ini Ibu tegar, bisa berbagi cerita di depan kita semua. Saya juga gak tahu, tapi alhamdulillah bisa lewatin gitu ya semuanya. Intinya kalau berlarut-larut juga kan kasihan gitu sama Safira. Karena kalau bukan saya siapa lagi. Jadi Safira juga menjadi sumber kekuatan Ibu ya? Iya. Iya Dek. Safira jadi sumber kekuatan Mama ya? Dia suka ikut nangis. Safira, nggak apa-apa. Ya, Neng kan anak kuat, hebat ya. Pegang tangan aku nggak? Mau? Pegang tangan aku.
Safira anak kuat ya, anak hebat ya, anak mama ya. Safira itu adalah sumber kekuatan mama ya. 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 Safira anak hebat. Salim dulu sama. Ya. Anak hebat yang suka gambar ya, suka apa lagi? Safira harus terus jangan pernah berhenti belajar ya, gambarnya sampai yang bagus banget. Oke, setuju gak? Jadi nanti aku suatu hari nanti berapa tahun kemudian, siapa tahu nanti ada pelukis terkenal namanya Safira, iya nggak? Iya kan? Kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan ya, amin ya. Ya. Safira sedih ya lihat mama nangis ya? Enggak. Itu ibu waktu stres itu dan putus asa, yang ada di samping ibu siapa? Ya maksudnya yang kasih support, kan sendirian gitu. Iya. Waktu itu sih siapa ya? Karena itu waktu itu benar-benar sendiri ya. Keluarga juga kan punya kesibukan masing-masing gitu ya kan. Kakak juga sama gitu baru lahiran kan. Jadi benar-benar itu kayak sendiri aja, belum lagi kan ngedengar langsung omongan orang gitu. Jadi kayak kenapa gitu ya kan, salah saya apa gitu. Jadi apa ya, jadi di pojokan terus gitu. Saya kan waktu itu dengar sendiri ya, tetangga ngomong yang gak enak gitu. Kayak jadi saya yang salah. Padahal kan saya juga gak mau ya punya anak sakit gitu ya kan. Kalau bisa memilih, saya juga sebagai ibu ingin anak saya sehat. Sehat, iya. Emang ke tetangga ngomong apa Bu sampai kayak gitu? Pokoknya ada. Cuman saya masih ingat sampai sekarang. Ibu benar-benar nyimpen sendiri ya. Semuanya dipendem ya. Apapun yang apa namanya? Itu kan namanya orang ngebully ya jadinya ya. Bahkan keluarga dari mantan suami pun juga menyalahkan ibu. Ya. Kalau sekarang gimana Bu? Sekarang alhamdulillah Safira kan ada ayah sambung juga. Oh, udah menikah lagi. Udah berapa lama menikahnya? Berapa tahun ya waktu itu? Mungkin 4 tahunan ya. Oh, udah 4 tahunan. Oh, udah punya ayah sambung ya. Manggilnya apa? Ayah. Manggilnya ayah. Ayahnya gimana Bu ke Safira? Baik, alhamdulillah. Jadi nggak jijik gitu ya kan. Jadi ngemandiin juga mau, ngurusin kayak ngebantu ngolesin pelembab gitu kan. Jadi mau, jadi enggak, pokoknya alhamdulillah gitu. Bisa menerima gitu. Sayang banget sama Safira dan ibu ya. Ketemunya gimana Bu waktu itu? Gimana ya, kan emang udah kenal ya waktu dulu juga gitu, waktu masih sekolah. Dia ke rumah gitu lihat kondisi ini, melihat bayi mungkin ya. Dia juga nangis gitu waktu pertama, kasihan katanya kan. Terus mungkin deket gitu ya kan. Terus kan waktu itu juga ngasih kayak kebutuhan dia gitu, ngasih susu apa gitu. Alhamdulillah ini ya Bu. Iya. Maksudnya ya dikasih seseorang yang benar-benar menyayangi ibu dan Safira ya. Iya, alhamdulillah. Itu juga kan sebuah rezeki ya dari Allah. Dan bertanggung jawab. Berarti sekarang juga sekolah dan dia yang menanggung semua gitu ya. Ya, jadi ngurusin mau gitu ya kan. Dingin ya, Dek? Safira kedinginan. Dingin? Mau jaket? Enggak. Mau dipakai jaket? Mau dipakai jaket? Enggak. Duduk deket aku biar anget. Sebelah sini duduk. Nah, sini duduk ke sini. Ke belakang. Ke belakang sini. Ke belakang lagi. Kasihan kedinginan dia. Soalnya gak ada kulit luar jadi tembus langsung. Kasihan. Kalau panas banget. Peluk dia, peluk boleh nggak? Peluk. Boleh nggak? Boleh nggak Safira peluk? Sini, peluk. Ya Allah, kasihan. Dingin dia sampai deg-deg gitu ya. Dinginannya. Gimana kedinginannya? Dinginannya gini. Tadi aku lihat kamu gini Safira. Gitu.
Kasian, sini peluk deh, sini. Sini. Ya, ya ampun. Terus Safira ada kesenangan apa sih, kesukaannya Safira yang Safira pengen? Apa? Apa pengen apa? Safira senangnya apa? Suka apa yuk? Coba. Katanya Safira suka sama Kuromi. Kuromi tuh apa sih? Kuromi temennya My Melody bukan sih? Hah, iya, kalau aku suka Melody. Kayak aku suka Kurami. Oh, aku suka, tos dulu dong. Kalau gitu, kan kalau Melody sama Kuromi temenan kan? Iya kan? Siapa lagi namanya itu satu? Cinnamon Roll, bener gak? Tapi sukanya paling suka Kuromi. Ada juga Hello Kitty. Sama dong sama aku. Terus lagi, aku kalau aku punya kaca Hello Kitty. Tapi kau paling suka tetap Kuromi ya? Aku punya sesuatu buat Safira. Safira mau lihat nggak? Mau? Oke, sebentar ya. Ini buat Safira. Safira boleh buka. Makasih. Sama-sama. Aku buka sendiri. Aku bukain ya. 1, 2, 3. Wow. Oh, wow. Ini ada dompet. Apa ini? Kuromi. Kita suka Sanrio, guys. Nih, pegang buat. Makasih. Sama-sama. Ini ada dressnya Kuromi. Ini lucu banget. Tuh. Iya kan? Coba. Wow, cantik sekali. Suka nggak Safira? Suka. Suka ya? Bagus. Bagus? Bagus. Bagus. Oke, ini disimpan ya. Oh, kamu suka Kuromi. Emang tahu Kuromi dari mana? Suka lihat di mana? Di mana? Di HP ya? Di HP. Oh, di HP. Suka lihat Kuromi. Terus kalau di rumah punya nggak mainannya? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Ada juga tas ya. Tas. Oh, tas ya. Tas Kurami. Oh, punya tas Kuromi. Oh iya, ini cantik banget loh ini. Ya, bagus ya. Nih, buat ini deh biar nggak dingin ya. Taruh sini aja ya. Buat nutup. Iya. Makasih. Sama-sama. Lucu banget ya suka Kuromi. Aku suka My Melody. Aku juga suka Hello Kitty. Safira, apa namanya, kalau punya ini nggak, pengen kalau suatu hari nanti Safira pengen jadi apa? Kamu suka musik nggak sih? Suka. Suka dengerin musik? Piano ya. Oh iya, suka. Mau belajar nggak suatu hari nanti? Mau nggak? Mau belajar nggak? Mau. Mau. Suka apa lagi? Dia suka dengerin, suka yang apa namanya, alat musik piano. Piano ya. Soalnya kalau di HP kan ada piano gitu ya, di itu Oh, mainnya piano gitu. iya dek. Safira pengen bisa main musik apa? Musik. Apa nih? Lagu apa? Lagu apa yang disuka deh, yang disuka? Sukanya Pelangi. Pelangi, gimana lagunya? Pelangi, pelangi, Alangkah indahmu, merah putih hijau di langit yang biru. Pelukismu aku, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Tuhan. Yeay, pinter. Amin. Pinter banget Safira. Wow.
Terus lagu apa lagi sukanya? Lagu apa lagi? Aku tahu mulai sekarang aku akan manggil kamu dengan julukan si pelangi. Karena Safira cantik seperti pelangi, ya. Warna-warni ya. Terus suka lagu apa lagi? Ya apa? Kalau ini kalau main pengen mencet-mencet piano itu di HP pengen lagu apa? Lagu Apa? Apa ya? Lupa lagi. Lupa ya? Lupa judulnya ya? Lupa judul. Tapi banyak yang suka. Oh, oke. Kalau dia lagi nonton di HP itu Bu, kalau yang Ibu suka dengerin dia seneng apa? Kayak main-main gitu, kayak do re mi gitu sih kalau pencet-pencet tombolnya gitu. Terus lagu yang dia sering, misalnya dia nonton YouTube apa gitu, apa yang dia paling seneng? Kalau YouTube mah apa ya? Paling yang ada lagu di YouTube sih, soalnya jarang juga sih kalau lihat HP. Oh, Soalnya gak dikasih. emang nggak dikasih, maksudnya pas lagi sama ibunya. Paling ini permainan, terus Oh. belajar piano. Kalau YouTube paling kayak lihat-lihat kartun gitu. Iya sih, emang nggak boleh pegang HP sendiri ya, harus ada ibunya ya. Karena apa? Karena masih kecil kamunya ya. Paling seminggu sekali kalau libur. Oh, kalau seminggu sekali biasanya pengen nonton apa sih? Nonton Kalau lagi pengen lihat HP pengen nonton apa? kayak lihat Pengen itu kalau di YouTube kuisi atau apa gitu anak-anak gitu. Kayak masak-masakan, Barbie. Oh, suka Barbie? suka. Oh ya? Iya. Itu Barbie ada filmnya juga nggak sih? Ada ya? Ada ya filmnya ya? Kayak putri-putri dia suka. Oh iya, princess. Sukanya princess siapa emang? Frozen. Do you want to build a snowman? Suka. Come on, let's go and play. Itu lagu Project. I never see you anymore. Come out the door. Ya, itu lagu Frozen ya? Oh, suka Frozen. Terus apa lagi sukanya? Yang princess yang kakinya ikan suka gak? Oh enggak, oke. Yang naik karpet suka gak? Yang rambutnya panjang banget suka gak? Rapunzel. Ya Rapunzel ya. Sama dong kita terus. Ya udah cocok lah kita berarti ya, bisa bestie ya. Oke. Safira sayang nggak sama mama? Sayang banget. Pernah nggak bilang, mama, Safira sayang mama? Pernah ya? Pernah. Bilangnya gimana? Bilangnya gimana? Mama Safira sayang mama. Oh, iya, anak pinter. Oke, Safira ulang tahunnya kapan sih? Bulan apa? Bulan apa ulang Bentar lagi ya, Februari. Februari. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 21. 21. 21 Februari Safira ulang tahun. Katanya udah kode ya mau minta kado ya sama mama ya. Dari kemarin. Kado apa? Bisikin aku. Itu kan dompet Apa? dompet Kuromi. Oh, ini berarti udah dong. Yeay. Jadi apa hadiahnya duluan ya? Iya. Bu, boleh nggak share ini mungkin yang di luar sana banyak juga yang mengalami hal yang mirip dan mungkin malah justru sendirian gitu sampai hari ini harus mengurus anaknya gitu ya yang berkebutuhan khusus. Bagaimana cara ibu bangkit dan bisa seperti sekarang ini dan akhirnya menerima semuanya, kekurangan menjadi kelebihan. Sebenarnya sih gak mudah ya. Pasti semuanya juga berat gitu ya kan. Soalnya saya juga ngerasain gitu.
Tapi gimana lagi, kita harus semangat gitu ya kan. Soalnya anak kita sama siapa lagi. Mungkin orang lain gak nerima gitu ya kan. Tapi seorang ibu pastinya mau kekurangan apapun gitu harus terima. Gak apa. Karena kan ini cuma dunia kok, cuma sebentar. Nanti kalau tugas kita udah selesai menjadi seorang ibu di dunia ini, nanti juga kita akan pulang. Gak apa gitu, mau mereka hujat apapun itu ya biarin aja. Jadi yang penting gitu anak kita gitu ya kan, sama kalau bukan kita siapa lagi. Itu aja. Intinya itu semangat, dan saya gak akan bilang sabar karena Pasti susah. ya soalnya saya juga sama gitu. Semangat aja gitu. Jalani aja apa adanya. Makasih ya Bu, aku boleh peluk nggak? Makasih ya. Makasih ya Kak. Makasih ya. Udah main ke sini, udah jadi aku belajar banyak banget. Ibu mengalami banyak hal yang nggak gampang, tapi masih kuat, masih bertahan, terus berjuang sampai hari ini. Makasih juga udah berada di sini sama Safira. Udah berada kami. Makasih banget. Oke Ibu, sekarang mau ngomong sama anaknya yang cantik ini, mau mengungkapkan apa? Neng, mama sayang banget sama Neng. Aku juga sayang sama mama. Neng sehat-sehat ya. Mama yakin Neng pasti bisa. Neng semangat. Pokoknya Neng harus lebih kuat dari mama. Safira mau ngomong apa sama mama? Apa? Bingung. Safira sayang mama ya. Terima kasih mama, udah menjadi mama yang kuat untuk Safira ya. Terima kasih mama sudah selalu ada buat Safira gitu ya. Wah, sedih dia kalau soalnya nanti nangis. Duduknya gini deh. Nah ya. Tuh. Kadang-kadang suka yang lihat mamanya sedih pasti sedih juga ya. Ya, mama kenapa? Kata, enggak. Kalau misalnya gini ya kan, kayak air mata keluar. Kalau lagi sedih gitu ya kan, mama nangis ya. Mama kenapa? Enggak. Soalnya kalau diperpanjang nanti juga ikut nangis gitu. Jadi enggak apa-apa gitu. Lucu dompet. Iya lucu dompetnya ya, suka ya dompetnya. Terus ibu ini katanya juga masih menunda dulu ya untuk punya momongan lagi ya. Itu karena apa Bu kalau boleh tahu? Pertama mungkin karena kasihan juga ya sama Safira, karena kan perawatannya juga harus ekstra gitu ya kan. Kalau punya lagi takutnya gimana gitu ya kan, takut gak bisa adil juga gitu, gak bisa ngerawat yang lain. Terus juga yang kedua itu saya masih trauma juga gitu. Takut ya, kasihan kan ke anaknya. Iya ya. Dia anaknya sebenarnya jahil ya. Anaknya ya kan, anaknya sebenarnya ceria ya. Iya. Iya Safira. Hah? Ya. Suka bercanda ya? Suka ngagetin kan. Emang suka ngagetin gimana? Kalau Ngagetinnya kalau di rumah. Ayahnya pulang ya ngumpet dia. Ngumpet di mana, Dek? Di kamar. Terus gimana ngagetinnya? Wah, Jahil ya kamu ya. Terus ayah kaget nggak? kadang-kadang enggak. Ya kalau nggak kaget gimana? Ya udah besok aku ngumpet lagi gitu. Ngambek kalau gak kaget, harus diulang. Oh harus cut gitu ya, ngulang lagi. Iya. Seru. Ayahnya keluar lagi, ulangi, jadi pura-pura kaget. Oh, ayahnya lucu banget sih. Deket banget ya Bu berarti? Iya. Safira sama ayahnya ya? Iya, deket.
Oh, Emang apa ya, jadi kalau nggak ada juga, mama ayah nggak pulang, telepon ya kan, ya jadi selalu ditanyain. so sweet. Lama banget ya, padahal baru beberapa menit. Itu ibu kalau apa sih yang bikin ibu bahagia pada saat lihat apa namanya ngeliat anak ibu? Gimana ya, jadi seneng aja gitu kan dia, apa ya, jadi ada kasih sayang gitu dari sosok ayah gitu ya kan, jadi kayak lengkap gitu, melengkapi. Kayak seneng banget. Dan dia juga kan ceria gitu, Iya, anaknya ceria ini ya. jadi seneng ya kan. Mm-mm. Kebetulan kan ayahnya juga baik gitu kan, jadi ya sering ditanyain kan. Iya, Safira. Tuh, anaknya apa ya namanya ya? Suka main sebenarnya ya, Safira ya. Iya bener. Emang. Terus dulu. Si Kuromi sama Melody. Oke, Bu, terakhir pesan untuk orang tua di luar sana yang punya anak spesial seperti Safira. Semangat paling, tetap kuat, tetap apa ya, pokoknya jangan menyerah. Jangan menyerah. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Safira. Terima kasih. Aku boleh peluk nggak? Boleh. Boleh. Yeay, thank you so much. Terima kasih ya sudah main ke sini. Sama-sama. Nanti mudah-mudahan akan ada waktu ketemu lagi ya. Iya. Nanti kalau misalnya ketemu di jalan, inget nggak sama aku? Siapa namanya? Kayaknya nanti tuh kayak lupa lagi. Ya, lupa lagi. Gimana kalau lupa lagi? Ntar inget-inget ya, Tante Melody, oke? Hah? Iya. Iya, Tante Melody ya. Iya. Kalau kamu siapa? Kuromi, oke? Iya. Kamu Kuromi, aku Melody ya. Tos dulu. Yeay, terima kasih. Aku Iya, juga, sama-sama. aku punya sesuatu lagi buat kamu nih, ya. Ini buat Safira dan Mama. Makasih. Yeay, nih aku biar Mama yang pegang nih. Makasih. Tuh, ya. Makasih. Sama-sama. Terima kasih sudah main kesini. Dia kedinginan, kasihan sini aku peluk. Makasih ya Bu ya. Iya. Terima kasih untuk pelajarannya hari ini ya Bu. Bismillah. Salam buat suaminya. Terima kasih sudah berbagi cerita hari ini. Sama-sama. Seorang ibu akan terus memperjuangkan dan mengutamakan kebahagiaan anaknya. Dengan penuh cinta kasih, ibu merawat Vira, anak istimewanya sampai bisa tumbuh dengan baik hingga saat ini. Cinta ibu itu nyata, kasih ibu itu selalu penuh tanpa pernah berkurang sedikit pun untuk anaknya. Terima kasih sudah nonton Bicara Sarah Wijayanto hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Yay! Yay! Do you want to build a snowman? Mana yang Kuromi nggak ada ya? Coba kita cari buku gambar dulu buat Safira. Gini kali ya kan? Iya. Supaya dia bisa milih. Nggak ada yang Kuromi ya? Ini 48 warna. Ini lucu nih. Iya. Ya kan? Mm-mm. Hey, let's go. Kita beliin semua yang Kuromi guys. Satu tas isinya Kuromi ya. Iya, kata gua. Let's go, kita bayar. Udah dapat buku gambar dan tas dan ternyata banyak barang buat Safira. Ini langsung dikirim ke tim kreatif Bicara biar langsung dikirim ke Safira. Aku mau buka paket dari kakak Melody. Wow. Tuh guys. Wow. Ih. Krayonnya banyak.
Aku suka sekali. Ih, wah, bagus. Ih, aku suka.